Berapa menit? 10 menit kali ya? Nah, udah. Itu nanti kami suasana di kelas kita pas-pasan. Gak apa-apa, itu nanti lo pakein aja. Anjir, Novi. Banget. Untung Kak Arsa nanya, udah berapa menit? Lu coba kalau enggak, kita sampai selesai Jar. Itu ngomong doang tuh ya hasil. Lu kalau nyari temen yang kayak gitu Jar, penting. Ya bagus sih dia kita juga kan. Udah. Udah ya. Bagian sama. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak. Wih. Kalian kayaknya udah pada siap belajar nih. Siapa? Belum, Pak, minum dulu, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Ini aja. Kita santai aja di sini ya. Sebelumnya mau nanya Siapa? nih, ada yang udah kenal belum sama bapak nih? Belum. Udah, Pak aja. Saya belum. Kamu belum masa? Iya. Nih, Kak Fajar, Kak Bapak itu jadi guru baru di sini di sekolahan ini karena Bapak baru menyelesaikan kuliah Bapak dan mendapatkan tugas di SMA ini. Jadi perkenalkan bagi kalian semua ya, Bapak ini baru banget di sini. Dan untuk itu Bapak juga pengen tahu nih dari kalian, kenalan dulu. Namanya siapa? Gitu. Nama saya Novia Eka Pak. Oke, Kak. Yang ini? Saya lo, Pak. Kak Sahero, oke. Kak Novia dan Kak Sahero. Ya. Oke. Kita sebelum mulai masuk ke materi nih, baca dulu ya. Ya Siap, Pak. Pak. Oke, kita baca doa, dimulai. Oke, doa selesai. Oke, kita ini ya, apa sih namanya, langsung masuk ke materi. Gua nggak ada jenisnya. Kita langsung masuk ke materi pengambilan keputusan nasional. Karena ada yang tahu nggak apa sih pengambilan keputusan nasional tuh? Berpikir dengan logika, berpikir matang-matang. Bisa. Terus apa lagi? Pengambilan keputusan yang tadi tidak terlalu buru-buru, ya mengambil keputusan setelah dipikir secara matang-matang, mengambil keputusan yang masuk akal gitu. Dan kalau misalkan ada kata rasional, berarti ada kata irasional. Irasional itu apa? Yang berpikir terburu-buru Pak. Iya. Buru-buru. Contohnya Ngasal gimana tuh? ngambil keputusannya. Ngasal. Gitu. Iya. Misalkan nih, kayak ada sebuah jalan nih, jalan buntu di depannya, ada jurang. Nah, kalau berpikir rasional tuh, pas ada tahu ada jurang, kita muter lewat jalan lain atau dilompatin aja jurangnya. Jalan lain. Cari jalan lain dong, Nah, Pak. itu kalau rasional. Iya. Kalau irasionalnya, Lompat aja ke jurang ya Pak. lompat aja ke jurangnya. Tabrak aja, Pak, gitu. Gas aja terus ya. Iya. Oke, lanjut ke konsep dasar pengambilan keputusan. Definisinya apa sih? Definisinya itu ini ya. Saya udah ngebagiin PPT-nya ke HP kalian masing-masing, jadi bisa dicek aja ya. Iya. Ini saudari Novi bisa tolong bacakan apa itu definisi pengambilan keputusan? Nih Pak. A. Definisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses kognitif yang melibatkan pemilihan di antara beberapa alternatif berdasarkan pertimbangan terhadap informasi yang tersedia. Oke, stop dulu. Pengambilan keputusan merupakan proses kognitif yang melibatkan pemilihan antara beberapa alternatif berdasarkan pertimbangan terhadap informasi yang tersedia. Oke, ibarat tadi yang tadi saya bilang, ada jurang nih, ada jurang. Anggaplah kita lagi jalan, ketemu sama jurang. Melibatkan pemilihan di antara beberapa alternatif. Nah, tadi saya bilang tuh, ada sebuah jurang, kita ngambil jalan yang memutar untuk melewati jurang itu atau mau terjun ke jurang itu kan. Nah, berdasarkan informasi yang tersedia, dan kita tahu kalau misalkan jalan untuk muter itu bakal jauh kan, tapi kalau untuk jalan masuk ke jurang langsung lurus doang cepet gitu kan, tapi jurang itu dalam, nah kemungkinan kita bisa celaka masuk jurang itu. Nah oke. Untuk saudari Elsa bisa tolong bacakan apa itu yang B? Yang B ya, Pak ya? Iya, yang B. Ya, bentar ya, Pak. Faktor eksternal kan ya, Pak ya?
konsep dasar pengambilan keputusan ambilnya tujuan. Konsep Oh, dasar tujuannya ya. Tujuannya. Konsep dasar pengambilan keputusan. Tujuan pengambilan keputusan diantaranya tercapainya tujuan memaksimalkan manfaat dan peluang, mengurangi resiko dan ketidakpastian, menyelesaikan masalah atau konflik. Oke, stop dulu. Yang tadi kita berfokus kepada contoh yang tadi lagi tentang jurang itu. Misalkan ada jurang, tujuan pengambilan keputusan itu kita kan pengen yang ini memaksimalkan manfaat dan peluang. Kalau misalkan kita ingin sampai ke depan nih, ke depan jalan yang ada jurang itu, kita kan harus mengurangi resiko dan ketidakpastian kan. Makanya keputusan rasional itu adalah kita ngambil jalan yang muter, bukan malah lewati jurang itu. Nah, makanya tujuan dari pengambilan keputusan ini sebenarnya bagus dan perlu banget kita telaah lebih dalam agar kita bisa memaksimalkan manfaat dan peluang dan menyelesaikan masalah atau konflik yang kita hadapi. Dilanjut Mbak Novi untuk yang C-nya. tahapan pengambilan keputusan, identifikasi masalah atau kesempatan, pengumpulan informasi yang relevan, analisis informasi, pemilihan alternatif terbaik, implementasi keputusan yang dipilih, evaluasi hasil dan dampaknya. Oke, yang C ini tahapan pengambilan keputusan. Ketika kita ingin mengambil keputusan, contohnya gini, kita yang jurang tadi yang saya bilang, kita identifikasi dulu masalahnya. Di jurang itu kan kita tahu dalam, dan kalau untuk mengambil jalan memutar itu jauh, memakan waktu. Tapi kita kumpul lagi informasinya yang relevan, kita ingin hidup atau ingin mati gitu kan. Analisis lagi informasinya lebih dalam, apakah benar-benar memutar itu adalah pilihan terbaik ataukah lompat ke jalan adalah pilihan terbaik untuk mengimplementasikan keputusan yang dipilih. Setelah itu kan, setelah kita pilih-pilih, kita langsung mengimplementasikannya kan, kita langsung memilih jalan yang memutar atau masuk ke jurangnya. Lalu kita evaluasi dan dampak, kira-kira apa nih kalau misalkan yang terjadi kalau kita tuh masuk ke jurang, apa yang kita akan terjadi kalau kita ambil jalan memutar, kan bisa makan waktu lebih lama dan lain sebagainya gitu. Bisa dilanjut ke Elsa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dari faktor internal. Baik Pak. Faktor internal terdiri dari 3, yaitu nilai, keyakinan, dan preferensi. Nilai dan keyakinan individu memainkan peran penting dalam pengambilan keputusannya. Terus pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Pengalaman dan pengetahuan individu sebelumnya itu mempengaruhi cara individu menafsirkan informasi dan membuat keputusan itu. Yang ketiga, emosi dan nalurinya. Emosi dan naluri dapat mempengaruhi preferensi individu terhadap alternatif tertentu dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Oke, baik. Nih, saya jelasin dikit-dikit ya. Ya Pak. Faktor internal, nilai, keyakinan, dan preferensi. Kalian tahu nggak, di Indonesia itu ada sebuah ucapan yang dari dulu tuh kayak gini, jangan keluar pas maghrib tadi dicuri kolong wewe gitu, tau nggak? Tau nggak, pernah denger gak? Katanya jangan keluar maghrib ntar ada setan gitu. Iya. Itu adalah sebuah nilai dan budaya yang tertanam dari diri kita dari dahulu, Itu yang termasuk menyebabkan. mitos nggak sih Pak? Nah, hal itu tuh termasuknya kepercayaan zaman dulu, dan entah nggak tahu itu mitos apa enggak, tapi kan emang kalau misalkan dibahas dari berbagai segi itu kan ada jawabannya kan. Dan itu memang menjadikan nilai-nilai itu sebagai daya menanam nilai itu jadi tertanam dalam diri kita gitu. Makanya karena ada ucapan bahwa nggak boleh keluar pas maghrib, makanya anak-anak tuh nggak pada berani keluar maghrib tuh, apalagi malam 12, karena tadi nilai-nilai dan keyakinan preferensi. Ya, makanya anak-anak memutuskan untuk tidak keluar saat maghrib karena ucapan itu, soal katanya kalau keluar maghrib ada setan gitu. Lanjut ke pengalaman dan pengetahuan sebelumnya, yang tadi saya bilang tentang jurang. Kita tahu nih di sebuah jalan itu ada jurang. Nah, kita pasti bakalan memutar kan, daripada kita bakal hembus ke jurang. Kita tahu kalau itu ada jurang, nggak mungkin dong kita bakalan hembus ke jurang karena ini kan rasional gitu kan. Terus emosi dan naluri. Emosi dan naluri itu contohnya gini, ketika kalian pengen berak lah, ketika kalian pengen berak itu bakalan terpengaruh emosi dan nalurinya.
kalian tuh bakal ngambil keputusan secara singkat dan cepat. Contohnya ketika kalian pengen berak, kalian lari, terus ada halangan lintah, kalian lompatin, kalian geser-geserin, kalian buang-buangin, buka pintu segala macem. Nah, itu termasuk ke dalam emosi dan naluri. Oke, lanjut coba saudari Novi baca yang faktor eksternalnya. Faktor eksternal 1. Tuntutan lingkungan seperti tekanan waktu atau kompleksitas informasi dapat mempengaruhi cara individu mengumpulkan, menganalisis, dan memproses informasi dalam pengambilan keputusan. 2. Teknologi dan ketersediaan informasi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memberikan akses yang lebih baik ke data dan analisis yang relevan. 3. Keterlibatan sumber daya seperti anggaran atau tenaga kerja terbatas dapat membatasi pilihan alternatif yang tersedia dan mempengaruhi keputusan yang diambil. Oke, ada yang tahu nggak maksudnya tuntutan lingkungan tuh kayak gimana? Maksudnya pengambilan faktor mempengaruhi pengambilan keputusan nih dari tuntutan lingkungan tuh kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Misalnya Kayak di lingkungan orang-orang udah pada nikah tapi kita ikut-ikut disuruh nikah, kalau kita masih muda Pak. Nah, itu rasional apa tidak rasional? tidak rasional. Tidak rasional. Alasan tidak rasionalnya kenapa? Kan Karena nggak ngikut-ngikut semua- orang, iya, bukan bukan pilihan hati kita sendiri, bukan Nah. kesiapan kita sendiri. Nah, bagus. Yang Berarti kita udah paham nih ya kalau apa sih iya. itu dari tuntutan dari lingkungan. Terus kalau misalkan teknologi dan ketersediaan informasi, kira-kira apa sih yang mempengaruhi itu? Dari teknologi dan ketersediaan informasi? Maksudnya nyambung ke ini tadi apa ya, pengambilan keputusan secara rasional atau tidaknya tadi ya. Mungkin edukasi, kalau misalnya kayak kita di kampung-kampung gitu kan, kayak tadi Kurangnya yang Novia, teknologi. iya kayak tadi Novia bilang orang-orang udah mau nikah kita belum ya, karena kan kita cuma di kampung aja, kita nggak explore tempat luas Iya. atau bahkan media sosial juga terbatas. Mungkin media sosial kita pakai cuman kan teman atau relasi yang kita punya segitu-segitu aja, orang-orang yang kita follow mungkin cuma orang-orang itu aja, jadi pandangan kita stuck di situ-situ aja karena kan orang-orangnya orang-orang sini juga gitu loh. Iya, benar. Terus lagi itu ada satu lagi keterlibatan sumber daya. Oke, saya jelasin. Keterlibatan sumber daya itu kayak gini. Ketika adanya sebuah bencana alam lah di sebuah lingkungan, contohnya kayak bencana alam itu pohon tumbang. Tapi pohon tumbang ini menutupi jalan. Dan kita pilih adalah untuk memotong pohonnya itu kan, atau bakal memotong pohonnya itu satu persatu, atau ngebawanya itu langsung kan, membawanya langsung gitu pakai alat. Nah, kalau misalnya keterlibatan sumber daya, misalnya sumber daya dari ketersediaan informasi dan teknologi, dah anggaplah ada kren, dia ngangkat batang pohon itu, kalau ada pun pakai itu kan. Nah, kalau misalnya nggak ada kan bisa dipotong pakai kayak mesin apa tuh namanya, mesin motong. sensor Yang buat motong ini, motong gergaji listrik tuh. Terus kita lanjut ke metode pengambilan keputusan. Oke, bisa tolong dibacakan yang bagian A-nya itu? A. Metode rasional melibatkan proses pemilihan alternatif berdasarkan evaluasi komprehensif terhadap tujuan, informasi yang tersedia, dan konsekuensi dari setiap pilihan. B. Metode heuristik, aturan praktis yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan penilaian cepat dan tidak memerlukan evaluasi rinci. Yang C. Metode intuitif, melibatkan pemikiran mendalam atas dominan yang relevan dan kepekaan terhadap pola-pola yang muncul. Oke, kalau misalkan saya tanya nih ya, saat ini kira-kira paling dominan kalian tuh mengambil keputusan dari metode yang mana? Dari yang telah kalian baca? Metode rasional, metode heuristik, atau metode intuitif? Kira-kira tuh kalian lebih condong kemana dalam pengambilan keputusan tuh untuk saat ini? Saya lebih ke metode heuristik sih Pak. Heuristik? Karena saya suka lebih cepat-cepat gitu, tadi tanpa berpikir panjang. Padahal kan kita seharusnya lebih dewasa, lebih berpikir rasional, Iya. apa yang bakal terjadi resikonya. Tapi saya masih heuristik sih Pak. Heuristik, oke. Kalau ini kayak sendiri gimana? Pengambilan keputusan apa yang paling Saya pikir
Saya pernah ngelewatin ketiganya kali ya Pak ya. Ketiganya? Iya, seiring dengan bertambahnya usia, kayaknya saya pernah ngelewatin semuanya. Mungkin di kondisi di posisi anak-anak itu saya nggak berpikir panjang, nggak mungkin saya heroistik kalau misalnya masih muda, kan nggak perlu cari tahu lebih dalam. Itu saya langsung main ambil keputusan aja yang ada aja deh gitu Pak. Iya. Biar gampang aja, biar kelar aja gitu kali ya Pak ya. Terus kalau di masa remaja atau dewasa ini mungkin saya udah ke intuisif kali ya Pak ya. Intuisif. Berpikir lebih panjang lah. Lebih mendalam ya. Iya, lebih mendalam. Melihat juga di sekitar itu kondisinya gimana, mungkin ya pola-pola hidupnya gimana. Itu ya begitulah Pak, pokoknya lebih berpikir mendalam lah. Terus mungkin di situasi sekarang mungkin udah lebih rasional lah dalam mengambil keputusan gitu. Oke, kalian udah agak paham lah ya tentang pengambilan keputusan itu ya. Oke, kalian kan udah kelas 3 nih di SMA ini. Iya. Kira-kira nih saya mau nanya sebagai guru bimbingan kalian tuh bakal milih kuliah atau langsung kerja? Kalian kan udah mau lulus nih bentar lagi, 3 bulan lagi kalian lulus loh. Ayo, kalian mau milih mana antara kerja atau kuliah? Saya mau kuliah, tapi sumber daya manusia di keluarga saya kurang bagus sih Pak, ekonomi keluarga saya. Jadi mungkin saya kerja dulu kali Pak. Kerja dulu. Iya. Kalau ini secara insan sendiri gimana? Apa keputusan yang kalian ambil? Mengenai mengambil keputusan, tadinya tuh kalau sesuai dengan keinginan saya pengen kuliah aja Pak. Cuman kebetulan jurusan yang saya pengen itu nggak disetujuin sama orang tua saya. Jadi setelah berpikir lebih panjang, setelah pokoknya pertimbangan yang lebih mendalam, saya sepertinya kerja dulu. Saya kerja dulu. Mungkin setelah beberapa tahun kerja sudah tahu gimana kondisi dunia kerja, sudah punya banyak pengalaman. Mungkin saya bisa ambil kuliah yang sekarang kan ada tuh Pak yang kelas karyawan, yang cuma sekolah Sabtu Minggu, kuliah Sabtu Minggu. Nah mungkin itu Pak, saya ambil yang itu. Alternatif itu yang Iya pilih betul. ya? Karena kan sebelum ini kan udah kelas 3 nih, udah mau lulus, sebelum itu kan udah diskusi sama orang tua. Cuman jurusan yang saya ambil itu kurang cocok sama keinginan orang tua saya gitu. Jadi mungkin untuk sekarang sepertinya saya kerja dulu aja Pak. Kalau nggak langsung kuliah mau ambil yang lain, kayaknya belum sesuai sama keinginan saya juga. Takutnya nanti kalau saya jalankan malah nggak kelar gitu loh Pak. Jadi sembari jalan aja sepertinya kerja dulu. Jadi kita kan di SMA ya. SMA itu kan emang dirancang untuk ke jenjang lebih tinggi lagi ya kan. Jadi emang agak sulit kalau untuk dari lulusan SMA itu untuk masuk dunia kerja secara langsung. Makanya keputusan apapun yang kalian ambil untuk kehidupan kalian setelah masa SMA ini, sebaiknya ya kalau misalkan kalian ada biaya lebih, berkuliah lah, karena memang dirancangnya untuk itu. Kecuali kalian ke jurusan kayak SMK yang udah menambahkan skill dan lain sebagainya, itu bisa langsung kerja. Enggak, sudah bisa langsung kerja dan sebagainya. Dan jika kalian saat ini berada dalam situasi yang dimana tuh sulit dalam pengambilan sebuah keputusan, kayak misalkan Pak saya sulit nih Pak memilihin mau jenjang kuliah mana, mau masuk kerjaan apa, mau ngapain setelah ini dan sebagainya, kalian bisa konsultasi kepada saya di ruang BK, nanti saya tunggu kalau misalkan kalian ada yang ingin disampaikan dan lain sebagainya. Karena guru BK tuh bukan polisi sekolah, jadi kalau misalkan kalian butuh teman curhat, kalian butuh sesuatu yang diomongin kayak ini nih, kalian nggak bisa ngambil keputusan nih secara rasional, bisa kalian hubungi saya dan hubungi guru BK lainnya untuk mendapatkan sebuah sesi konseling dan sebagainya gitu. Oke, pada kesimpulannya itu pengambilan keputusan itu sebuah proses kognitif yang melibatkan pemilihan
di antara beberapa alternatif berdasarkan pertimbangan terhadap informasi yang tersedia dan faktor-faktor eksternal seperti nilainya individu, pengalaman sebelumnya, dan emosi, serta faktor eksternal seperti tuntutan lingkungan, keterbatasan sumber daya alam, mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pengambilan keputusan tersebut. Dalam beberapa metode ada yang digunakan tadi yang kita sebut sebagai metode intuitif, metode apa lagi tadi? Heuristik, Iya. dan satu lagi metode Intuisi. rasional. Oh, rasional ya kayak maaf. Dan itu pilihan yang umum yang digunakan dalam sebuah keputusan. Mungkin cuman itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Pak, gimana caranya biar kita bisa, mungkin tips-tips dari Bapak biar kita bisa berpikir lebih rasional gitu Pak. Oke, tips berpikir dari rasional. Tadi kan kita udah disebutkan ya, di materi juga udah terpampang jelas. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor yang pertama itu kan adanya pengalaman dan pengetahuan, adanya nilai, emosi, naluri, tuntutan lingkungan, teknologi dan sebagainya. Nah, untuk berpikir secara rasional, untuk dapat berpikir secara rasional, perbanyaklah pengetahuan, perbanyaklah apa sih namanya, ilmu-ilmu. Jadi kayak kalian tuh misalkan kayak gini, saya ingin pergi jauh nih ke suatu daerah, kalian tahu dulu, explore dulu daerahnya kayak gimana, tambah pengetahuan dulu. Setelah udah dapat ilmunya, kalian lihat juga dari sisi ini ketersediaan kalian dalam hal sumber daya uang lah contohnya. Misalkan kayak di daerah ini tuh perlu biaya segini nih untuk hidup di sini, berarti dari sini tuh harus disiapin sekian. Nah, lalu adanya juga teknologi dan kesediaan informasi yang tadi saya bilang, habis itu ada tuntutan lingkungan. Nah, bedanya lingkungan dan antara lingkungan sini dan daerah yang kalian tuju itu bakalan mempengaruhi keputusan yang akan kalian ambil. Jadi bagaimana tips-tips untuk dapat berpikir secara lebih rasional? Perbanyaklah informasi, perbanyak relasi, dan ketika pengambil keputusan jangan dipengaruhi oleh emosi. Kalian harus dalam keadaan tenang, dalam keadaan santai. Jadi biar keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang baik keluarnya. Seperti itu. Iya Pak. Ada lagi? Atau langsung kita tutup? Cukup Pak. Cukup ya? Sepertinya cukup Pak. Oke. Kita akhiri aja ya pertemuan kali ini. Dan saya ingin memberitahu juga kalau misalkan ada yang ingin konsultasi kepada guru BK, silakan datang aja ke ruang BK. Saya Fajar, nutup kelas hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat Terima gitu kasih ya. Pak. Ya, jangan dimatiin Bu. Itu kenapa? Oke. Bismillah anjir. Biarin aja. Diam aja. Diam aja sampai 3 menit lagi. Tadi absen Pak, Bapak tuh. Udah kan nanya tadi. Iya. Udah termasuk. Ya berapa banget tuh? Mandi ngomongnya. Tapi kampus pakai baju ini kali ya? Karena ada baju amal. Jadi gue pakai baju anak kampus ya? Iya. Berapa waktunya? 25 menit. Tuh 5. Kita kan dipotong-potong juga tuh.